Salam sahabat saksi, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai sahabat saksi semuanya. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Kejadian 4 ayat yang ketiga sampai yang ke-5a. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, mampukan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada hari ini saya beri judul persembahan yang berkenan. Sahabat saksi, ketika kita diberi sesuatu oleh orang lain, apa yang menjadi perhatian kita? Apakah pemberiannya ataukah orang yang memberi tersebut? Tentu kadangkala kita berpikir, wis pokoknya apik-apik, enak-enak tak tompo lah. Sapa wae sing menehi. Ya kalau yang enak yang baik itu, yang nampaknya baik itu ternyata di dalamnya ada sesuatu yang tidak baik. Bagaimana? Apa kita menerimanya? Misal ada makanan dalamnya terkandung obat bius dan itu berbahaya bagi kita ke depan. Apakah itu akan kita terima? Atau siapapun yang memberikan kepada kita, ya bentuknya seperti apapun, enak enak, baik tidak baik, pokoknya kita terima dengan sukacita. Apakah demikian? Tentu itu menjadi pertimbangan pribadi kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan bagaimana Tuhan mengindahkan, menerima, memuji persembahan yang Habil berikan, tapi justru mengabaikan persembahan yang lain. Apa yang menjadi masalah? Tentu ini menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah persembahan kita dikenan oleh Tuhan atau tidak? Nah, ketika kita memperhatikan dari nats yang kita baca, Tuhan begitu mengindahkan, menerima, memuji persembahan Habil, tetapi persembahan Kain ditolaknya. Tentu dari nats yang kita baca, kita kurang menerima jawaban yang lengkap. Namun dalam perjanjian baru, nanti kita bisa menemukan apa yang menjadi alasan mengapa Tuhan mengindahkan, menerima, memuji persembahan Habil, tetapi tidak dengan persembahan Kain. Nah, bagaimanapun sahabat saksi, kalau kita perhatikan dari ayat yang ketiga sampai yang kelima, ketika Allah menerima persembahan Habil, tentu bagaimanapun Habil itu keturunan awal manusia, Adam dan Hawa yang tercatat dalam Alkitab. Dan saya yakin mereka pasti mendapat pelajaran lisan dari Adam dan Hawa, bagaimana mereka dikeluarkan dari Taman Eden dan bagaimana mereka bisa selamat dari hukuman kematian ketika mereka melanggar perintah Allah. Adam dan Hawa sekalipun diusir dari Taman Eden, tapi mereka tidak mati secara fisik. Tapi kita mengetahui mereka mati secara rohani, hubungan yang terputus dengan Allah. Namun guna menukar kematian fisik yang harus mereka terima, Allah mengorbankan binatang ciptaannya sendiri untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa dalam Kejadian 3:21. Dan itu adalah model pengorbanan pertama yang menjadi pelajaran bagi Adam dan Hawa tentang korban yang harus dipersembahkan kepada Allah, yaitu dengan penumpahan darah binatang, dengan pergantian nyawa binatang. Nah, kita perlu ingat bahwa Adam dan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan Allah sendiri mengklaim bahwa manusia telah menjadi serupa dengannya, tahu yang baik dan yang jahat. Dan bagaimanapun, keturunan Adam dan Hawa yang pertama masih memiliki jikmat seperti Adam dan Hawa yang merupakan ciptaan Allah secara langsung. Sehingga dengan pertimbangan nurani dan hikmat, mereka dapat mengira-ngira, mereka dapat meraba apa toh yang Tuhan kehendaki dari persembahan yang mereka unjukkan kepada Tuhan. Bagaimana toh persembahan yang Tuhan kehendaki? Bagaimana toh persembahan yang dikenan oleh Tuhan? Nah, di samping itu, dalam perjanjian baru kita bisa menemukan jawaban yang lebih luas. Bagaimana Habil persembahannya diterima oleh Tuhan. Tuhan Yesus sendiri menyebut bahwa Habil adalah orang benar.
Bahkan dalam Ibrani 11 ayat 4 dikatakan, Habil adalah orang beriman. Maka karena hikmat, karena iman yang dimiliki oleh Habil, karena hidup benar yang dilakukan oleh Habil, ia tahu bagaimana harus mempersembahkan kepada Tuhan. Dan itu yang menjadi dasar bahwa Allah mau menerima persembahan Habil. Allah mengindahkan persembahan Habil. Allah memuji persembahan Habil. Jadi dapat disimpulkan bahwa Allah menerima satu persembahan bukan melihat dari besar dan kecilnya persembahan itu, tapi dari siapa yang memberikan persembahannya. Bagaimana imannya, bagaimana laku hidupnya, itulah yang menentukan persembahan dikenan, diterima, diindahkan, dipuji oleh Tuhan atau tidak. Sobat Saksi, seringkali orang mempersembahkan yang penting banyak, tapi didasari dengan motif tersembunyi. Ya mungkin ingin dilihat orang lain, dipuji orang, dipandang orang sebagai orang dermawan. Namun ia lupa bahwa persembahan itu hakikatnya adalah bentuk ekspresi iman manusia kepada Tuhan, bentuk syukur kita kepada Tuhan. Dan itu harus didasari dengan hati yang tulus. Oleh sebab itu, mari kita hidup beriman, hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga seberapapun atau bagaimanapun bentuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu dikenal, diindahkan, diterima oleh Tuhan. Kiranya renungan kita memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, mampukan kami mempersembahkan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga persembahan itu berkenan di hadirat-Mu dan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Kiranya berkat dari surga melingkupi kami semua. Amin.